Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fitri Timsari, dalam materi Requirements Engineering Part 2 di dalam kuliah Software Engineering Series. Di dalam bagian kedua ini, saya akan melanjutkan materi yang pertama kemarin, yaitu mengenai Requirement Engineering hingga Requirement Elicitation and Analysis Process, ya. Jadi pada prinsipnya pada materi ini adalah bagaimana kita bisa melakukan penemuan terhadap requirement. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan requirement. Oke, untuk bisa mendapatkan requirement, kita perlu melakukan yang pertama adalah requirement discovery, kemudian yang kedua requirement classification and organization, yang ketiga requirement prioritization and negotiation, dan yang terakhir adalah requirement specification untuk kembali lagi kepada requirement discovery, dan ini merupakan suatu proses yang bisa menjadi trial and error atau yang sifatnya incremental. Baik, apa sih yang dilakukan di requirement discovery? Ini adalah merupakan suatu proses yang membutuhkan developer untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan. Ya, ini biasanya banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan requirement discovery. Nah, di sini sebetulnya mereka harusnya bertemu dengan para pemangku kepentingan seperti para user yang akan menggunakan, ya, end user atau owner juga, itu juga sebagai pemangku kepentingan, atau bahkan external stakeholder sebagaimana yang telah kita bahas pada part 1 yang lalu. Nah, setelah melakukan requirement discovery, maka dilakukan requirement classification and organization. Ini untuk mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan informasi-informasi mana yang kira-kira penting dan kurang penting. Dan siapa-siapa saja aktor yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada prioritization and negotiation, ini merupakan negosiasi ya terhadap mana-mana requirement yang dianggap prioritas dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan klien ya, antara developer dan klien, mereka saling berkomunikasi dan melakukan negosiasi. Serta mereka harus melakukan negosiasi bila mana terjadi konflik ya, misalnya terjadi perbedaan pendapat ya, atau bahkan yang sifatnya lebih parah lagi ya, misalnya sudah sampai ke ranah hukum. Kemudian yang terakhir adalah requirement specification. Jadi ini adalah tahap di mana requirement didokumentasikan dan diinputkan untuk menjadi tahapan akhir dari requirement specification, dan kemungkinan akan dilanjutkan lagi ke tahap yang berikutnya sebagaimana gambar spiral tadi ya. Baik, apa sih yang dilakukan di requirement discovery? Ya, di sini adalah tadi sudah dijelaskan adanya interaksi antara sistem stakeholders ya dan developer, juga dari manager kepada external regulators jika diperlukan. Nah, yang bisa dilakukan di tahap ini adalah misalnya interviewing atau melakukan wawancara kepada para stakeholder ya, atau bisa juga melakukan survei ya berupa kuesioner kepada para stakeholder. Nah, tahap-tahap ini yang seringkali tidak dipahami oleh mahasiswa sewaktu mereka melakukan requirement engineering ya, bahwa mereka tuh seharusnya bertanya kepada para pemangku kepentingan, bukan hanya berpikir dari sudut pandang developer sendiri. Nah, untuk interview dapat dilakukan pertanyaan yang sifatnya tertulis ya, dengan adanya close interview maupun open interview. Ya, close interview itu pertanyaannya dan jawabannya sudah dibatasi. Ya, ada jawaban yang sudah ditentukan, dan open interview itu berupa esai ya, jadi bebas, jawabannya bisa apa saja. Dan pada waktu melakukan interview harus open-minded ya si penanya, kemudian juga harus
bisa menggali apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh para stakeholder. Jadi jangan memaksa stakeholder untuk mengikuti pendapat para developer misalnya seperti itu. Nah, di dalam prakteknya biasanya pertanyaan yang digunakan adalah campuran antara close dan open. Ya, jadi ada pertanyaan yang dibatasi jawabannya, misalnya iya atau tidak, misalnya skala Likert, atau misalnya jawabannya sudah ada pilihannya gitu ya. Tetapi ada beberapa yang juga diperlukan adanya open question ya, untuk menggali hal-hal yang tidak bisa digali dari close question. Oke. Nah, interview ini juga memiliki kelemahan ya, karena biasanya para end user atau pemangku kepentingan ini tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap domain requirement. Jadi secara teknis tentu yang paling memahami adalah requirement engineers. Ya. Dan sebaliknya, kadang-kadang requirement engineers tidak dapat memahami beberapa spesifik domain terminologi. Misalnya jika Anda seorang IT ya, diminta untuk mendevelop sebuah aplikasi mengenai aplikasi terkait bioinformatika misalnya, dan di situ ada istilah-istilah yang mengenai biologi yang Anda tidak pahami sama sekali, maka di sini terjadi kadang-kadang terjadi misunderstanding antara developer dan stakeholder. Oke, selain teknik interviewing juga ada teknik etnografi. Di teknik etnografi ini menggunakan faktor sosial dan faktor organisasi. Ya, etno itu budaya ya. Jadi memperhatikan bagaimana budaya yang ada di sekitar. Dan ini sifatnya berupa observasi dan menganalisis bagaimana orang atau lingkungan tersebut bekerja. Etnografi ini efektif untuk memahami suatu proses yang sudah berjalan, tetapi tidak bisa mengidentifikasi fitur-fitur baru yang harus ditambahkan ke dalam sistem, yang kurang efektif ya. Mungkin bisa, tetapi kurang efektif. Jadi kalau sistem itu sudah ada, maka akan cocok dilakukan dengan etnografi. Misal ya, suatu aplikasi dikembangkan oleh pemerintah Republik Indonesia misalnya, kemudian dilakukan aplikasi tersebut sudah disosialisasikan dan digunakan oleh masyarakat. Nah, kemudian kita ingin melakukan pengembangan terhadap aplikasi tersebut dan perbaikan ya jika diperlukan. Maka di sini etnografi tepat. Sehingga kita bisa mengidentifikasi kira-kira apa kesulitan dari masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut. Etnografi ini biasanya dikombinasikan dengan prototyping ya. Oke, karena prototype development itu sangat tepat atau sangat cocok bila digabungkan dengan analisis dari etnografis. Ini merupakan contoh diagram bagaimana etnografi dan prototyping digunakan untuk requirement analysis. Ya, jadi di sini ada etnografi analisis ya, berupa observasi. Kemudian the briefing meetings. Ya, ini ada briefing ya. Kemudian ada fokus etnografi. Kemudian dari sini kita kembangkan sistem prototypingnya, ya, kemudian disosialisasikan lagi, briefing lagi kepada masyarakat atau stakeholder yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian dilakukan fokus etnografi lagi dan dievaluasi dari hasil fokus etnografi tersebut. Ya, jadi evaluasi bisa terjadi dari fokus etnografi maupun dari sistem prototyping itu sendiri ya, dari functionality yang tersedia.
Ya, ini generic system development artinya pengembangan yang biasa dilakukan. Bisa dibuat atau diubah dengan mengembangkan prototyping system. Nah, cara yang ketiga, selain interviewing dan etnografi, maka juga dapat dilakukan story and skenario. Jadi dengan mengembangkan skenario dan user story sebagai contoh nyata dari suatu sistem bagaimana dia digunakan. Ya, bagaimana digunakan. Jadi ada cerita gitu ya, kira-kira ada cerita. Nah, story dan skenario ini dapat mendeskripsikan bagaimana sistem itu digunakan sehingga stakeholders dapat membayangkan ya, dan dapat memberi komentar kepada story tersebut, terhadap story tersebut ya. Misalnya jika kita membuat story mengenai suatu aplikasi, skenarionya bila terjadi sesuatu maka apa yang akan dilakukan aplikasi tersebut misalnya. Nah, stakeholders dapat memberikan komentar apakah mereka setuju atau tidak jika terjadi reaksi dari aplikasi atau respon dari aplikasi tersebut. Dan bisa mengusulkan untuk selanjutnya dikembangkan lagi menjadi story dan skenario yang baru. Ya, apa sih beda skenario dan user story? Skenario itu merupakan bentuk terstruktur dari user story. Kalau user story pure, dia cerita saja. Nanti akan diberikan contoh. Dan skenario itu lebih terstruktur. Jadi ada deskripsi tentang situasi awal, ada deskripsi tentang normal flow of event, jadi situasi normal ya. Ada deskripsi tentang jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang terjadi. Dan ada deskripsi yang akan dilakukan jika skenario selesai. Jadi skenario itu lebih detail dan lebih terstruktur dibandingkan user story. Nah, setelah dilakukan, tadi kita ingat lagi ya, tadi ada spiral tadi. Kalau saya ulang lagi di gambar tadi kita ulang di sini ya. Di sini ada requirement discovery, requirement classification and organization, requirement prioritization and negotiation. Sekarang kita masuk ke requirement specification. Baik, di requirement specification adalah proses penulisan dari user requirement dan system requirement dalam bentuk dokumen. Ya, user requirement dapat dipahami oleh end user dan customer ya, termasuk para stakeholder yang terlibat, baik mereka yang memiliki background teknis atau background non teknis. Jadi harus mudah dipahami pada prinsipnya ya, bahasanya jangan terlalu teknis gitu. Jadi bahasa-bahasa programming, bahasa-bahasa yang berbau-bau matematis misalnya algoritma dan seterusnya itu harus diganti menjadi bahasa-bahasa yang sifatnya lebih natural dan mudah dipahami oleh semua orang dengan background yang non teknis sekalipun. Oke. Jadi disebut di sini sebagai natural language ya. Setiap kalimat harus mengekspresikan satu requirement saja. Jadi jangan terlalu banyak requirement di dalam satu kalimat supaya tidak membingungkan. Oke. Nah, apakah sistem requirement bisa mengandung selain natural language? Bisa, ya, tetapi dipastikan harus mudah dipahami ya, seperti bisa mengandung graphical notation, ya, di sini ada digunakan UML yang akan kita pelajari berikutnya. Kemudian bisa menggunakan mathematical specification ya, tetapi di sini biasanya digunakan contoh ya, supaya mereka memahami, karena ini sifatnya teknis sekali. Dan juga dapat menggunakan desain deskripsi, ya, gambar-gambar misalnya seperti itu. Apakah bisa menggunakan bahasa pemrograman? Sebaiknya dihindari karena untuk orang dengan background non-teknis maka tidak akan memahami coding ya. Baik, sekarang kita masuk di requirement dan desain. Jadi sistem specification ini dibuat pada prinsipnya untuk lanjut ke tahap berikutnya yaitu desain.
Ya, di tahap requirement and design, apa saja sih yang harus didesain? Yang pertama ada sistem architecture atau arsitektur sistem. Kemudian bagaimana sistem itu melakukan interoperate dengan sistem-sistem yang lain jika dibutuhkan. Ya. Kemudian ada kriteria atau kebutuhan lain, ya, kriteria atau kebutuhan lain yang dapat memuaskan atau memenuhi non-functional requirement. Ya, dan kemungkinan ada aturan-aturan, misalnya aturan-aturan regulasi pemerintah dan aturan-aturan regulasi dari perusahaan misalnya. Nah, itu juga masuk ke dalam desain, ya, yang harus dipertimbangkan di dalam desain. Nah, requirement tadi sudah disampaikan harus ditulis dengan natural language sentence dan dilengkapi dengan diagram dan tabel. Dan harus dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingannya, baik dengan background teknis maupun non-teknis. Oke, ini adalah panduan untuk menulis requirement. Yang pertama, biasanya ada format standar. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang konsisten, ya. Misalnya kalau bahasa Indonesia terus, bahasa Inggris terus, gitu. Jangan ganti-ganti. Kemudian yang ketiga, menggunakan highlight, ya, atau bold, ya, misalnya untuk hal-hal yang penting. Kemudian menghindari komputer jargon atau istilah-istilah komputer, ya, termasuk hal yang sifatnya terlalu teknis. Kemudian memberikan penjelasan mengapa requirement tersebut penting. Ini untuk memberikan pemahaman kepada setiap orang bahwa requirement ini harus dibaca dan dipahami. Oke, ini ada problem dengan natural language, ya. Biasanya lack of clarity, ya, karena ada misalnya matematika model, ya, model-model matematika atau algoritma itu kan tidak semuanya bisa dituliskan dengan natural language, gitu. Ataupun kalau dituliskan menjadi kurang jelas, ya. Kemudian adanya requirement confusion, ya, functional dan non-functional requirement ini biasanya banyak yang bercampur aduk, ya, karena kurangnya pemahaman dari developer, ya. Seperti sudah dijelaskan, functional requirement adalah fitur-fitur utama yang harus dimiliki oleh aplikasi tersebut, sedangkan non-functional requirement adalah fitur-fitur pendukung dan hal-hal yang sifatnya merupakan constraint, ya, seperti sudah dijelaskan di dalam part 1. Oke. Kemudian masalah lain adalah adanya requirement-requirement yang mungkin overlap antara satu dan lainnya. Jadi sudah dijelaskan, tetapi dijelaskan lagi karena ada overlap. Oke, ini merupakan contoh requirement untuk insulin pump software system. Jadi ada software yang akan menyuntikkan insulin, ya, secara otomatis untuk orang yang menderita penyakit diabetes. Ya, ini adalah contohnya. The system shall measure the blood sugar and deliver insulin if required every 10 minutes. Ya, sistem harus melakukan pengecekan gula darah dan memberikan suntikan insulin jika dibutuhkan setiap 10 menit. Jadi setiap 10 menit sistem harus melakukan pengecekan. Kemudian contoh lagi, the system shall run a self-test routine every minute with condition to be tested and the associated action defined in table 1. Jadi ada self-test routine oleh sistem tersebut untuk menemukan masalah hardware maupun software. Jadi setiap 1 menit sistemnya melakukan self-test. Oke, itu adalah contoh requirement. Kemudian structure specification itu biasanya dibentuk dalam bentuk formulir, ya. Misalnya ini, structure specification of a requirement for an insulin pump. Jadi tadi requirement-nya kemudian diturunkan menjadi lebih detail dalam bentuk spesifikasi yang lebih terstruktur. Misalnya ini nama software-nya, Insulin Pump Control Software SRS 332, function atau fungsinya untuk apa, kemudian deskripsinya apa, input-nya apa, source-nya apa, output apa, dan destination-nya apa. Jadi lebih detail di sini. Ya, ini masih lanjut dari structure specification, ada action, requirement, precondition, postcondition, dan side effect. Jadi sedetail mungkin, ya.
Tentu tidak setiap sistem harus sama seperti ini, tetapi kira-kira seperti inilah strukturnya. Boleh dilakukan modifikasi tergantung dari fungsi dari sistem tersebut. Nah, spesifikasi juga bisa digambarkan dalam bentuk tabel atau tabular ya. Nah, misalnya ini. Ya, ini biasanya untuk hal yang sifatnya perhitungan. Ya, misal kondisi untuk sugar level falling R2 less than R1, R2 kurang dari R1, maka actionnya apa? Dose sama dengan 0 ya. Ini untuk kasus sistem insulin pump software ya. Dan seterusnya. Kondisinya apa, aksinya apa. Ya, ini biasanya cocok untuk melakukan perhitungan atau hal-hal yang sifatnya lebih spesifik ya. Kemudian penggambaran yang berikutnya adalah dengan use case. Ya, use case ini merupakan penggambaran skenario apa yang bisa dilakukan oleh aktor. Ya, aktor ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam sistem ya. Atau orang-orang yang menggunakan sistem tersebut. Nah, nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Ini adalah contoh use case ya. Misalnya di sini ada 4 aktor. Yang pertama adalah dokter, kemudian ada nurse, ada medical receptionist, dan ada manager. Medical receptionist bisa melakukan 2 hal, yaitu register patient dan view personal info. Oke. Nurse bisa melakukan 2 hal, yaitu view record dan edit record. Manager bisa melakukan 3 hal, yaitu view personal info, export statistik, dan generate report. Sedangkan dokter bisa melakukan, dokter ya maksudnya di sini, bisa melakukan 4 hal, yaitu view record, edit record, set up consultation, dan generate report. Nah, selanjutnya tadi kan ada stakeholders ya, stakeholders atau pemangku kepentingan yang terlibat di dalam sistem. Nah, ini bisa di breakdown satu-satu ya tugasnya. Misalnya sistem customer tugasnya untuk apa, manager tugasnya untuk apa, sistem engineers tugasnya untuk apa, dan seterusnya. Ya, ini bukan aktor saja, tetapi para stakeholders. Ya. Termasuk developernya. Jadi di sini contoh developernya dibagi atas sistem engineer, sistem customer, sistem test engineers, sistem maintenance engineers. Kemudian ada manajernya sendiri ya. Oke. Nah, standar dari dokumen ini bervariasi ya. Jadi tidak ada patokan. Ya. Contohnya ada IEEE standar itu, tetapi tergantung dari negosiasi ya. Biasanya standar boleh dibuat dengan format yang berbeda-beda. Ya, ini ada struktur dari IEEE standar kurang lebih seperti ini. Ada preface atau kata pengantar, ada introduction pendahuluan, ada glossary ini singkatan-singkatan ya. Kemudian ada user requirement definition. Ya, glossary itu singkatan termasuk terminologi ya, baik yang bersifat teknis maupun mungkin yang non-teknis ya, atau yang terkait dengan domain. Kemudian ada user requirement definition, ada system architecture, system requirement specification, system model, system evolution, appendix atau lampiran, dan index. Nah, requirement yang sudah dispesifikasikan ini harus divalidasi ya, harus divalidasi. Dipastikan bahwa ini merupakan requirement yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh customer. Jangan sampai nanti sudah dibuat ternyata beda dengan keinginan customer ya, karena harganya sangat mahal. Error costs are high, so validation is very important. Nah, bagaimana mengecek requirement? Yang pertama dengan validity, yang kedua konsistensi, yang ketiga completeness, yang keempat realism, dan verifiability. Validitas yaitu apakah sistem sudah menyediakan fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh customer.
Konsistensi, apakah ada konflik dari requirement tersebut. Completeness, apakah fungsi-fungsi tersebut sudah dinyatakan lengkap atau komplit sebagaimana yang dibutuhkan oleh customer. Ya, realism harus sesuai dengan budget ya dan teknologi yang tersedia, termasuk resource ya, jadi sumber daya. Sumber daya di sini termasuk sumber daya manusia, sumber daya uang, waktu, teknologi, dan verifiability. Apakah requirement tersebut dapat dicek? Nah, beberapa teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan requirement adalah yang pertama requirement review. Jadi ini manual ya sifatnya, di review satu-satu, dibaca satu-satu ya. Yang kedua adalah prototyping ya. Yang ketiga adalah test case generation. Jadi melakukan kasus ya untuk dites. Requirement review. Ya, requirement juga bisa direview antara both client and contractor staff ya. Jadi intinya bisa dinegosiasikan antara kedua belah pihak, antara developer dan customer atau client. Ya, ini jadi harus dicek lagi verifiability-nya, comprehensibility-nya, traceability, dan adaptability. Nah, bagaimana jika requirement itu mengalami perubahan? Requirement dapat berubah ya, dapat berubah. Ya, biasanya setelah di-deploy atau setelah sistem tersebut digunakan ya, kadang-kadang itu terjadi perubahan terhadap kondisi ya. Misalnya prioritas dari bisnis itu berubah. Ya, misalnya yang tadinya penting menjadi tidak penting lagi gitu. Karena ada yang lebih penting. Ya. Nah, atau misalnya ada kondisi mendadak seperti misalnya pandemi COVID ya. Ini hal-hal yang sifatnya tidak bisa diprediksi, misalnya hal-hal seperti itu. Jadi bisa saja terjadi perubahan. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, biasanya kalau biasanya untuk large system itu mereka bisa terjadi kontradiksi atau konflik yang lebih besar ya, kecuali yang sifatnya mungkin dipaksa oleh pemerintah ya, sehingga kita mau nggak mau harus pakai ya, sehingga tidak bisa protes ya. Jadi ya sebaiknya yang bisa dilakukan adalah mengubah requirement seiring jalannya waktu ya tentu. Jadi makanya digunakan incremental ya, incremental. Jadi mungkin ada versi-versi yang tahap versi 1 diluncurkan, kemudian ternyata ada perubahan lagi, luncurkan lagi versi 2 dan seterusnya. Ini disebut dengan requirement evolution. Ya, di sini ada initial understanding of problem, initial requirement, kemudian ternyata terjadi perubahan, change understanding of problem, dan change requirement. Nah, requirement juga harus di-manage ya, harus di-manage. Jadi harus di-track. Ya, harus di-track kebutuhan-kebutuhan apa yang sudah dipenuhi dan kebutuhan-kebutuhan mana yang kira-kira belum dipenuhi dan apakah itu penting atau tidak gitu ya. Jadi harus di-manage. Nah, termasuk dalam keputusan-keputusan untuk requirement identification, ya kalau ada yang dibutuhkan untuk requirement yang berikutnya, kemudian ada change management process, ada traceability process, dan ada tool support. Ya, pada prinsipnya requirement itu pokoknya intinya harus di-trace, termasuk jika terjadi adanya perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini biasanya akan mempengaruhi spesifikasi, jelas ya, pasti. Nah, efeknya atau konsekuensinya maka akan mempengaruhi analisis dan biaya. Dan yang terakhir tentu akan mempengaruhi implementasi dari sistem tersebut. Ya. Jadi
ujung-ujungnya requirement harus di-revise. Ya. Baik, kita sudah ada di akhir requirement engineering part 2. Key point-nya adalah requirement for a software system set out what the system should do and define constraint on its operation and implementation. Jadi requirement itu harus berisikan kebutuhan dari suatu software ya, termasuk sebetulnya ada user requirement dan system requirement yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh sistem dan constraint-constraint apa yang harus dihandle baik dalam masa operasinya atau penggunaannya dan masa implementasinya nanti. Kemudian functional requirement adalah service-service atau fitur-fitur yang utama yang harus ada. Non-functional requirement ya sebaliknya jadi sifatnya pendukung tetapi dia penting juga gitu. Kadang-kadang saking pentingnya kalau non-functional tidak jelas maka functional tidak dapat dijalankan. Ya, misalnya ini adalah constraint dari sistem. Misalnya operating sistemnya apa, browsernya apa, hanya bisa dijalankan di sistem yang seperti apa. Nah, itu ada di non-functional requirement. Nah, proses pembuatan requirement atau requirement engineering process itu merupakan proses yang iteratif. Ya, jadi bisa berubah-ubah. Ya, dan itu meliputi 3 tahap utama yaitu requirement elicitation, specification, dan validation. Requirement elicitation itu sifatnya untuk mendiscovery atau menemukan requirement ya tadi sudah dibahas, bisa menggunakan teknik interview, bisa menggunakan teknik prototyping, bisa menggunakan etnografi, bisa menggunakan user stories. Oke. Kemudian requirement classification and organization juga harus dilakukan ya. Dan selanjutnya dilakukan requirement negotiation dan terakhir requirement documentation. Jadi pada intinya, pada akhirnya itu requirement tersebut harus didokumentasikan. Oke. Ini tadi sudah dibahas, teknik untuk requirement elicitation termasuk interview, etnografi, user stories, dan skenario untuk memfasilitasi diskusi. Oke. Jadi software requirement document ini sangat penting karena merupakan kesepakatan ya, kesepakatan terhadap apa yang akan dibangun atau apa yang akan dikembangkan. Dan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara developer dan klien atau customer sebagai dasar untuk mengembangkan software ya. Kemudian requirement validation merupakan proses untuk melakukan pengecekan terhadap validitas, konsistensi, completeness, realism, and verifiability dari requirement. Jadi requirement juga harus dicek ya. Jadi waktu requirement itu sudah jadi, itu bukan berarti selesai begitu saja, tetapi harus divalidasi lagi. Kenapa? Karena requirement bisa berubah. Ya, bisa berubah. Change to the requirement dapat terjadi misalnya karena adanya kebutuhan bisnis yang berubah, prioritas bisnis yang berubah, prioritas dari organisasi yang berubah, struktur organisasi yang berubah, perubahan secara teknis misalnya seperti itu. Jadi ini memaksa untuk melakukan perubahan terhadap requirement. Nah, itu aja yang bisa disampaikan di dalam materi kali ini. Requirement Engineering Part 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.